Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya dari kelas 11 IPA 5. Di video kali ini saya akan mempresentasikan kelainan epilepsi pada bab sistem koordinasi. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya saya untuk mempresentasikan kelainan epilepsi. Sebelum saya memasuki ke penjelasan atau presentasi dari penyakit epilepsi, izinkan saya untuk menyampaikan materi apa saja yang akan saya bahas di dalam video presentasi kali ini. Ya, jadi dari kelainan epilepsi ini saya bagi atas 4 bab untuk mempermudah saya dalam mempresentasikan dan dapat mempermudah teman-teman dalam memahami. Oke, jadi bab yang pertama yaitu bab yang berkaitan dengan pengertian dan data penyakit dari epilepsi. Yang kedua atau bab yang kedua, bab yang berkaitan dengan penyebab atau etiologi dari penyakit epilepsi. Selanjutnya pada bab ketiga yaitu bab yang berkaitan dengan gejala dan klasifikasi penyakit epilepsi. Selanjutnya pada bab keempat yaitu bab yang berkaitan dengan patofisiologi dan pengobatan penyakit epilepsi. Dan di akhir video nanti akan ada satu pertanyaan dari Pak Malik yang berkaitan dengan kelainan epilepsi. Sebelum saya memasuki materi bab pertama, saya ingin bertanya dahulu kepada teman-teman, kira-kira apa sih yang dimaksud dari penyakit epilepsi? Mungkin ketika teman-teman mencari di berbagai sumber media, buku, ataupun koran dan lain sebagainya, teman-teman akan menemukan penyakit epilepsi merupakan penyakit yang memiliki nama lain ayan atau penyakit kejang-kejang. Namun kira-kira secara detailnya itu apa aja ya gitu. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan penyakit epilepsi di video kali ini. Langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu bab yang berkaitan dengan pengertian dan data penyakit dari epilepsi. Pengertian dari epilepsi. Epilepsi merupakan gangguan kronik pada otak yang menunjukkan adanya gejala-gejala berupa serangan yang terjadi secara berulang dan tiba-tiba seperti itu. Dan karena adanya cetusan listrik itu karena adanya cetusan listrik pada neuron pekarangsang yang berlebihan yang mengakibatkan adanya kelainan motorik, sensorik, otonom, dan psikis. Lalu kira-kira dari penyakit epilepsi ini apa ya penyebabnya? Jadi penyakit epilepsi ini disebabkan oleh lepasnya muatan listrik pada sel-sel otak, lepasnya muatan listrik abnormal pada sel-sel otak, dan ini merupakan jawaban dari WHO pada tahun 2006. Selanjutnya saya akan masuk ke pemaparan tentang data penyakit epilepsi. Dilansir dari WHO pada tahun 2015, penyakit epilepsi terdapat sebanyak 50 juta orang pengidap penyakit epilepsi. Dan mengakibatkan dari 50 juta inilah menjadikan penyakit epilepsi merupakan penyakit neurologis yang paling umum secara global pada tahun tersebut. Selanjutnya saya akan masuk ke bab 2, yaitu bab yang berkaitan dengan penyebab atau etiologi dari penyakit epilepsi. Oke, jadi secara garis besar penyebab atau etiologi dari penyakit epilepsi ini tuh terbagi atas 2, ada yang secara struktural dan ada yang secara non-struktural. Yang dimana etiologi secara struktural merupakan etiologi yang ditemukan adanya kelainan pada anatomi otak atau lesi pada otak. Seperti itu. Kelainan ini diakibatkan oleh misalkan terjadinya stroke, demam, adanya gangguan kardiovaskular tertentu, reaksi alergi, iritasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada etiologi secara non-struktural merupakan etiologi yang tidak ditemukan adanya kelainan pada otak, bahkan penyebabnya tidak dapat diketahui. Itu merupakan etiologi dari penyakit epilepsi. Selanjutnya saya akan masuk ke bab 3, yaitu bab yang berkaitan dengan gejala dan klasifikasi dari epilepsi gitu. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu klasifikasi secara umum dari penyakit epilepsi. Epilepsi secara umum berdasarkan klasifikasi terbagi atas 3,
yaitu ada kejang parsial, ada kejang umum, dan ada tak tergolongkan. Yang dimana dari ketiga kejang ini yaitu dia terbagi beberapa jenis, yang dimana kejang parsial terbagi atas 3 jenis, kejang umum dia terbagi atas 6 jenis, dan tak tergolongkan terbagi atas 4 jenis. Seperti itu. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian gejala dan akan berfokus pada klasifikasi yang pertama, yaitu kejang parsial. Kejang parsial tadi sudah saya sebutkan terbagi atas 3 jenis. Yang pertama ada kejang parsial secara sederhana. Dia memiliki gejala yaitu ditemukan adanya fenomena halusinatonik, lalu adanya motorik vokal, dan adanya emosional kompleks. Dan ciri khas gejala dari kejang parsial sederhana ini itu kesadaran penderita itu masih baik gitu. Selanjutnya yaitu kejang parsial kompleks. Dia memiliki gejala yang identik dengan kejang parsial sederhana, namun dia memiliki ciri khas yang sangat menarik, yaitu penderita sudah mengalami penurunan kesadaran dan adanya otomatisme seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu kejang parsial menjadi umum sekunder. Dia memiliki 3 gejala. Yang pertama gejalanya yaitu kejang parsial sederhana menjadi umum tonik-klonik. Yang kedua kejang parsial kompleks menjadi umum tonik-klonik. Yang ketiga yaitu kejang parsial sederhana menjadi parsial kompleks dan menjadi umum tonik-klonik. Selanjutnya saya akan masuk ke klasifikasi yang kedua, yaitu klasifikasi kejang parsial umum. Kejang parsial umum terbagi atas 6 jenis. Jenis yang pertama yaitu kejang absans. Dia memiliki sebuah gejalanya itu hilangnya kesadaran penderita beberapa detik atau sesaat seperti itu. Namun orang yang menderita kejang absans ini itu masih kesadaran itu masih baik seperti itu. Selanjutnya jenis yang kedua yaitu kejang atonik yaitu kejang yang memiliki gejala hilangnya tonus dan durasinya itu berlangsung bisa secara singkat atau secara lama. Selanjutnya yang ketiga atau jenis yang ketiga yaitu kejang mioklonik, yaitu kejang yang memiliki gejala berupa ditandai dengan kontraksi otot bilateris simetral dan dapat terjadi secara tunggal atau berulang seperti itu. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu kejang tonik-klonik, yaitu kejang yang ditandai dengan hilangnya kesadaran penderita itu secara cepat dan dia dan dia sama seperti mioklonik, yaitu dapat secara tunggal ataupun secara berulang seperti itu. Iya benar. Selanjutnya yaitu yang kelima adalah kejang klonik, yaitu kejang klonik dia itu memiliki ciri yang identik atau dia memiliki gejala yang identik dengan kejang mioklonik, namun dia perbedaannya itu durasinya lebih lama dibanding kejang mioklonik. Selanjutnya yang keenam yaitu jenis yang keenam yaitu kejang tonik, yaitu kejang yang ditandai dengan gejala adanya kaku atau tegang pada otot sehingga penderita yang mengalami kejang tonik dia akan jatuh akibat kejang tersebut. Contohnya itu kejang demam. Ya seperti itu. Bukan. Tidak pakai contohnya bukan itu. Jadi kejang, maaf sekali lagi diralat. Jadi kejang tonik merupakan kejang yang ditandai dengan adanya kontraksi kejang dan tegang pada otot, mengakibatkan karena tegangnya itulah si penderita jatuh seperti itu. Itu terkait klasifikasi dan gejala dari penyakit epilepsi. Selanjutnya saya akan masuk ke Selanjutnya saya akan masuk ke klasifikasi yang ketiga, yaitu tak tergolongkan. Nah, tak tergolongkan ini tuh terbagi atas 4 jenis. Jenis yang pertama yaitu jenis yang berkaitan dengan lokasi kelainan. Dia tuh memiliki gejala
memiliki gejala yang berkaitan dengan lokasi kelainan atau lokasi tertentu gitu. Gejalanya seperti itu, dan dia terbagi atas 3, yaitu ada idiopatik, ada simptogenik, yang keempat ada kriptogenik. Selanjutnya jenis yang kedua yaitu adalah berdasarkan peningkatan usia. Jadi gejalanya itu berdasarkan peningkatan usia. Maksudnya apa? Jadi ketika seseorang memiliki umur yang berbeda atau peningkatan usia terjadi, maka epilepsi yang terjadi pun dapat berbeda-beda seperti itu. Dan selanjutnya dia itu juga terbagi atas 3, identik dengan berdasarkan peningkatan usia, yaitu ada idiopatik, ada simptomatik, ada kriptogenik seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu yang jenis yang ketiga berdasarkan vokal dan umum. Jadi kalau berdasarkan vokal umum ini, dia itu ditandai dengan adanya vokal dan umum, dan gambarannya itu tidak tegas atau tidak jelas vokal atau umum. Selanjutnya yaitu jenis yang keempat, yaitu adalah sindrom khusus, yaitu gejala yang ditandai dengan kelainan tertentu gitu. Dan sindrom khusus ini tuh diakibatkan oleh penggunaan alkohol, penggunaan obat-obat yang salah gitu, penggunaan obat-obatan dan ekslampsi gitu. Contoh dari penyakit sindrom khusus ini itu adalah kejang demam. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 4, yaitu bab yang berkaitan dengan patofisiologi dan pengobatan dari penyakit epilepsi. Pertama, patofisiologi terbagi atas 5, ada 5. Yang pertama yaitu berdasarkan ketidakseimbangan eksitasi dan inhibasi pada otak. Penjelasannya nanti. Yang kedua yaitu berdasarkan mekanisme sinkronisasi. Yang ketiga berdasarkan mekanisme elliptogenesis. Yang keempat berdasarkan peralihan interiktal iktal. Yang kelima berdasarkan mekanisme neurokimiawi. Oke, penjelasan yang pertama yaitu berdasarkan ketidakseimbangan antara eksitasi dan inhibasi. Jadi ketika eksitasi dia itu mengalami sebuah penyebab yang berlebihan, ya ketika dia berlebihan, lalu saat proses inhibasi pada otak diaktifkan, karena dia tidak dapat mengontrol eksitasi yang tadinya itu berlebihan, sehingga terjadilah kejang seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu mekanisme berdasarkan sinkronisasi. Nah, kenapa dikatakan sinkronisasi? Karena terjadi apabila ada sebuah kayak sebuah neuron yang sejumlah besar itu saling berdekatan, dan karena berdekatan inilah terjadi sebuah cetusan listrik gitu. Terjadilah sebuah cetusan listrik abnormal. Selanjutnya yang ketiga yaitu berdasarkan mekanisme elliptogenesis. Nah, berdasarkan mekanisme elliptogenesis ini itu dia penjelasannya itu apabila sel ini mati, maka akson-akson pada neuron yang masih hidup dia akan melakukan tunas untuk berhubungan dengan berhubungan yang berkaitan dengan neuron diferensiasi parsial seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu berdasarkan peralihan interiktal iktal, yaitu penjelasannya yaitu kan dia peralihan interiktal, berarti dia yang memproduksi sinyal, adanya sinkrosinitas dan adanya penyebaran aktivitas sel pada saraf seperti itu. Selanjutnya yang kelima yaitu berdasarkan mekanisme neurokimiawi. Seperti yang kita ketahui, mekanisme epilepsi sangat berpengaruh pada neurokimiawi. Oleh karena itu, apabila pada neurokimiawi ini terjadi adanya gangguan, misalkan seperti pada obat-obatan, maka akan berakibat fatal. Seperti itu. Selanjutnya saya akan masuk kepada tahap pengobatan dari penyakit epilepsi. Seseorang apabila terkena penyakit epilepsi dapat disembuhkan dengan 3 cara. Yang pertama ada dengan cara obat-obatan, yaitu dokter akan memberikan sebuah obat khusus atau obat anti-elips untuk mengurangi frekuensi si penderita kejang. Selanjutnya apabila dengan obat-obatan gitu masih belum sembuh juga, penyakit epilepsi ini dapat diselesaikan dengan terapi. Dan dari terapi ini ada 3 upaya. Upaya yang pertama ada stimulasi vagus. Yang kedua ada deep brain stimulation. Yang ketiga ada diet ketogenik gitu. Selanjutnya upaya yang ketiga yaitu
secara yang ketiga yaitu dengan cara operasi. Nah, dari operasi ini tuh dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan mengangkat bagian kecil pada otak atau dengan memotong jalur saraf yang menjadi penyebab terjadinya epilepsi. Seperti itu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjawab satu pertanyaan dari Pak Malik terkait penyakit epilepsi. Seperti itu. Pertanyaannya yaitu, jelaskan mekanisme neurotransmitter GABA, glutamat, dan dopamin. Oke. Jadi jawabannya itu yang pertama dari GABA, ya. Ketika GABA itu dilepaskan, dia akan berikatan dengan GABA alfa dan dia akan berikatan dengan GABA alfa dengan reseptor GABA alfa dan akan terjadi sebuah peningkatan dia akan berikatan dengan GABA alfa, terus ada neuron dia akan menunjukkan GABA alfa, ada neuron GABA alfa, ada neuron Oke, maaf. Jadi kalau pada yang GABA akan dilepaskan dan akan berikatan dengan reseptor GABA alfa, dan dari reseptor GABA alfa inilah gitu akan menjadikan sebuah yang nantinya itu akan menghasilkan sebuah hubungan yang berikatan pada neuron yang akan mengakibatkan terjadinya eksitasi dan terjadinya hiperpolarisasi. Lalu karena adanya penurunan sistem komponen dari GABA dan IPSP, ini itu mengakibatkan terjadinya eksitasi dan cetupan epilepsi. Selanjutnya masuk ke glutamat, yaitu glutamat merupakan sebuah glutamat itu dilepaskan dan akan berikatan dengan reseptor glutamat. Nah, lalu dari ikatan glutamat dengan ikatan glutamat non NDMA, dia akan menghasilkan neurotransmisi eksitasi tipe cepat. Sedangkan ikatan glutamat NMDA yang dia akan menghasilkan neurotransmisi tipe lambat, seperti itu. Maaf, seperti tadi kebalik. Pada glutamat, dia ketika ikatan glutamat berkaitan dengan non NMDA, dia akan berkaitan dengan neurotransmisi eksitasi tipe cepat. Sedangkan pada ikatan glutamat, NMDA, dia akan menghasilkan neurotransmisi tipe lambat, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu dopamin. Ya, dopamin itu dilepaskan dari sel sistem saraf dan di sinaps pada sel saraf otonom. Dan katekolemin itu terjadi adanya penurunan kadar dopamin, sedangkan pemberian antidopamin mengakibatkan mengekserbasi epilepsi. Sekian yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan atau kelupaan dalam saya menyampaikan materi, mohon dimaafkan karena keterbatasan saya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.